Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya di Silaban Channel. Oke Kang Bro, di depan saya ada motor Yamaha Jupiter Z keluaran tahun 2003-2004. Mengalami kendala motor mogok hilang pengapian Kang Bro. Untuk proses penganalisaan ini sudah saya lakukan ya, dan ternyata untuk kasus motor ini mogok itu dikarenakan bagian pengapian hilang. Jadi ingat, untuk syarat mesin bisa hidup itu kita butuh 3 unsur ya. Yang pertama BBM, kedua kompresi, yang ketiga pengapian. Nah, dari ketiga unsur ini yang mengalami gangguan atau hilang itu adalah untuk bagian pengapiannya Kang Bro. Dan di sini langsung saja saya perlihatkan hasil dari analisa saya mengacu pada bagian spool yang terbakar semacam ini Kang Bro. Dan untuk kasus yang semacam ini ada 2 opsi, ingin diganti satu set atau ingin dililit ulang. Sebenarnya untuk pemilik motor sudah memberi informasi bahwa untuk motor ini sebenarnya sudah di otak-atik ya selama beberapa hari, dan sebenarnya untuk bagian spool sudah ketahuan kalau memang dia terbakar seperti ini. Nah, kemudian untuk proses penggantian sebenarnya ingin dililit Kang Bro, cuma dari yang punya motor itu dibawakan spool satu set beserta bloknya seperti ini, kondisi second, dan ini kepunyaan Jupiter Z burung hantu yang tahun 2008 ke atas. Nah, di sini terlihat perbedaan dari spoolnya ya. Untuk yang Jupiter lama ini 8 karen, kalau yang ini 12 karen. Ya 12 kalau yang punyaan Jupiter Hook ini ya, Jupiter burung hantu yang masih tahun muda 2008-2010. Nah, selanjutnya saya sudah mencoba memasang untuk bagian spool ini. Saya pasangkan di sini Kang Bro. Untuk bagian output dari kabel kuning dan putih, di sini cuma yang keluar arus itu yang kabel kuning. Sedangkan yang dibutuhkan itu adalah putih untuk pengapian. Dan kebetulan untuk motor ini tidak menggunakan baterai, dimana kalau tidak menggunakan baterai maka untuk pengapian itu langsung dapat arus tegangan untuk input dari CDI nya mendapatkan 12 volt itu dari kiprok Kang Bro. Nah, untuk bagian kiprok masih normal. Kemudian untuk sumber tegangan yang berasal dari spool ini yang masih hilang, belum ada tegangan semacam itu. Nah, kemudian saya coba pasang, ternyata yang keluar cuma kabel kuning ini. Nah, sekalipun dipaksa untuk memasang spool ini, kemungkinan masih bisa untuk pengapian Kang Bro. Ya, kita masukkan untuk kabel kuning ini ke bagian kabel jalur kiprok yang berwarna putih. Akan tetapi di sini juga ada perbedaan bagian pulsernya Kang Bro. Jadi bagian pulser ini kalau kita amati ternyata dengan kepunyaan Jupiter yang lama itu ada perbedaan. Dimana jika ini dipaksa untuk dipasang pada blok Jupiter lama ini, maka untuk bagian tonjolan pulsernya ini dia tidak akan ketemu dengan titik tengah pulsernya ini Kang Bro. Karena untuk posisinya itu berbeda ketinggian dengan Jupiter yang lama. Jadi saya sarankan sebaiknya dilakukan penggantian saja satu set tanpa harus merubah ataupun mengakal-akali. Nah, kebetulan di sini sudah saya carikan spool yang baru dan sudah saya pasang. Dan di sini saya beritahukan untuk penggunaan spool ini kualitas non ori, dimana biasanya berdasarkan pengalaman Kang Bro, untuk kualitas spool semacam ini yang non ori ya, untuk daya tahan dari spool pulsernya itu kurang bagus. Nah, di sini sudah langsung saya pasangkan untuk pulser yang lama ya. Untuk pulser yang baru dari satu set spool ini sudah langsung saya ganti menggunakan spool pulser yang lama. Jadi untuk spool pulser yang lama itu masih bagus, kemudian daya tahannya juga pastinya lebih oke. Jadi ini langsung saya cabut, langsung saya pasang di bagian spool yang baru ini. Jadi untuk spool yang lama, spool yang baru sudah saya lepas ini ya. Biasanya yang nggak tahan ininya Kang Bro. Cuma kalau bagian yang ini insya Allah dia akan bertahan lebih awet. Tetap akan awet selama jalur kelistrikan tidak terjadi konsleting. Jalur-jalurnya beres, insya Allah akan awet. Nah,
Saya sarankan untuk kawan-kawan yang ingin melakukan penggantian suku cadang, entah itu suku cadang bagian apapun, yang istilahnya ingin dilakukan substitusi atau menggunakan kepunyaan motor lain yang istilahnya PNP, itu saya sarankan tanpa harus melakukan perubahan apapun Kang Bro. Kalau bisa dia langsung plug and play, tinggal pasang tanpa melakukan perubahan apapun. Dikhawatirkan kalau misal harus melakukan perubahan seperti ini ya, untuk spool kepunyaan Jupiter yang tahun 2010 ini dipasangkan di blok sini. Ini sudah sempat dilakukan penggerendaan Kang Bro. Di sini terlihat ya, di bagian tutup top ini, pembacaan top di sini ya, tembusnya dalam situ, itu sudah digerenda Kang Bro, karena dia tidak PNP ya. Dan untuk ketebalan dari besi kernya itu juga berbeda. Untuk kepunyaan Jupiter lama ini lebih tebal Kang Bro, kalau diukur menggunakan sigmat, dia selisih sekitar 3 mili. Nah ini yang akan mengakibatkan kendala nantinya ya, kemungkinan jadi tidak awet ataupun ada kendala-kendala yang lain yang akan timbul. Sebaiknya saya sarankan gunakan saja suku cadang yang asli dari bawaan motor ini, yang artinya tepat untuk penggunaan dan peruntukannya Kang Bro. Seperti itu ya Kang Bro. Sekarang kita tinggal melakukan pemasangan dan nanti kita cek untuk bagian output dari tegangan kabel yang keluar melalui warna kuning dan putih ini. Dan kita cek nanti apakah api sudah ada atau belum. Selanjutnya kita pasang. Baik Kang Bro, ini posisi sudah terpasang dan jalur kabelnya saya tunjukkan di sini ya, karena ada perbedaan soket ya. Karena untuk arah warna kabel dari bawah dari spool di sini terlihat hitam, kuning, dan putih. Sedangkan dari atas ini warna biru, putih, dan hitam. Sesuaikan saja ya. Untuk hitam itu ground, kemudian kuning itu untuk arah lampu, kemudian yang putih jalur pengisian. Nah, kita sesuaikan dengan jalur kiprok yang digunakan. Nah, ini untuk kiproknya kepunyaan Yamaha juga ya, di sini warna hijau. Jadi untuk jalurnya sama ya, masih standar, belum dilakukan perubahan, masih menggunakan kiprok kepunyaan dari motor ini sendiri. Warna hitam, putih, yang sebelah sana bersilangan dengan warna putih, warna kuning, kemudian yang bawah pojok sini warna merah. Ini nanti menuju ke CDI langsung ya, tanpa melalui kunci kontak untuk motor ini Kang Bro. Jadi dia langsung input CDI, langsung menuju ke 12 volt untuk CDI. Nah sekarang kita langsung cek bagian kabel businya sudah keluar api atau belum. Kita cek dari arah sini. Mungkin ada api atau tidak terlihat dalam kamera ya mungkin ya, tapi nanti kalau misalnya ada api pasti ada suaranya juga Kang Bro. Terdengar dan mungkin terlihat ya. Nah sekarang kita coba nyalakan untuk motor, kita isi kembali untuk olinya. Baik Kang Bro,
Oli sudah saya isikan. Sekarang kita coba nyalakan ya. Kita pasang busi. Untuk suaranya menakutkan sekali. Oke. Oke Kang Bro, untuk motor sudah menyala. Yang ingin saya sampaikan sekali lagi, saat kita akan melakukan substitusi sebuah komponen pada saat kita melakukan perbaikan motor itu ada beberapa alasan Kang Bro. Yang pertama, mungkin dalam waktu dekat kita sulit mendapatkan part yang kita cari dalam waktu dekat. Istilahnya kalau terkadang dalam kondisi yang terburu-buru kita mencari part yang pas dengan yang kita mau itu terkadang susah Kang Bro, sedangkan waktu itu diburu. Nah itu bisa kita lakukan substitusi menggunakan komponen yang lain. Yang kedua, mungkin dari segi harga partnya ya. Jadi terkadang saya sendiri melakukan substitusi penggunaan komponen dengan komponen yang lain itu karena dua alasan tadi Kang Bro. Yang pertama mungkin karena memang sulit didapat untuk suku cadangnya, kemudian karena pertimbangan masalah harga dengan kualitas barang yang mungkin original. Nah jadi ada dua alasan itu ya kita melakukan substitusi. Untuk selanjutnya, kalau memang suku cadang untuk peruntukan asli dari motor tersebut masih mudah untuk kita dapat, sebaiknya kita usahakan kita pasang menggunakan suku cadang asli dari motor ini sendiri Kang Bro. Walaupun dari segi kualitas belum tentu kita menggunakan yang ori, yang KW pun tidak masalah. Terutama untuk bagian kelistrikan, asalkan jalur kelistrikan itu beres, tidak ada yang istilahnya konslet atau hubung singkat, insya Allah pasti akan awet. Nah seperti yang saya sampaikan juga tadi untuk bagian pulser, untuk pulser saya gunakan pulser asli bawaan ya, karena untuk kualitas KW biasanya pulsernya itu yang tidak awet Kang Bro. Nah mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Selanjutnya jangan lupa bantu like video, subscribe buat yang belum subscribe. Saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam otomotif.